Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Embasri, tempat di mana Embasri cerita tentang cerita teman dan tetangga Embasri yang berwarna-warni. Jadi cari tempat ternyaman buat nyimak cerita Embasri kali ini. Sebelum itu Embasri minta tolong like dan subscribe channel Embasri ini, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. 7 hari. 7 hari yang terasa seperti satu napas panjang penuh kebahagiaan. Namaku Rania, dan dalam 7 hari terakhir ini, aku telah menjadi Rania Satria. Nama itu terasa hangat dan pas di lidah, seperti selimut tebal yang memelukku setiap malam. Aku dan Satria menikah dalam upacara sederhana namun penuh makna, disaksikan oleh keluarga dekat dan sahabat-sahabat kami. Selama seminggu ini, kami belum sempat pergi berbulan madu. Kami memutuskan untuk menikmati setiap detik di rumah baru kami, rumah yang diwariskan oleh mendiang ayah Satria. Rumah ini bukan sekadar bangunan tua, melainkan sebuah peninggalan bersejarah yang dipenuhi kenangan. Dinding-dindingnya yang kokoh seolah bercerita tentang tawa, tangis, dan kehangatan dari generasi ke generasi. Pagi ini, sinar matahari menembus jendela kaca patri di ruang tamu, menciptakan pola warna-warni di lantai kayu. Udara sejuk khas pagi hari masuk melalui celah-celah jendela, membawa serta aroma melati dari taman belakang. Satria duduk di sofa tua yang empuk, membaca koran sambil sesekali melirikku di dapur. Ia tersenyum, senyum yang selalu membuat hatiku meleleh. "Apa yang kamu masak hari ini, sayang?" tanyanya, suaranya yang serak dan lembut. "Nasi goreng ala Rania," jawabku riang, sambil membalik nasi di wajan. "Resep rahasia keluarga, tidak ada yang tahu." Satria tertawa. "Aku suka itu. Rasanya seperti sudah menjadi bagian dari rahasia keluarga." Aku menghentikan kegiatanku sejenak dan menatapnya. Aku tidak bisa menyembunyikan kebahagiaanku. Disinilah aku, di rumah impian, bersama pria impian, memulai babak baru dalam hidup. Rumah ini terasa seperti surga. Setiap sudutnya penuh dengan cerita. Ada rak buku tua yang menyimpan novel-novel klasik milik ayah Satria, kursi goyang di teras tempatnya biasa menikmati sore, dan sebuah lemari ukiran kayu jati di ruang tamu yang terlihat sangat antik namun terawat. Satria bercerita bahwa lemari itu sudah ada sejak kakeknya, dan tidak ada yang berani menyentuhnya karena aura mistisnya. Namun bagiku, lemari itu hanya menambah pesona rumah ini. Setelah sarapan, kami menghabiskan waktu dengan merencanakan masa depan. Satria ingin membuka usaha kecil di dekat rumah, dan aku berencana melanjutkan pekerjaan sebagai desainer grafis dari rumah. Kami membicarakan nama anak-anak kami, tempat liburan impian, dan hal-hal kecil lainnya yang membuat kami merasa hidup ini begitu penuh harapan. Kami berjalan-jalan di taman belakang yang luas, memetik beberapa bunga melati untuk diletakkan di dalam vas. Satria memelukku dari belakang, mencium rambutku. "Aku tidak pernah merasa sebahagia ini, Rania. Terima kasih sudah datang dalam hidupku." "Aku juga, Satria. Aku tidak akan menukar momen ini dengan apapun di dunia," bisikku, merasakan betapa tulusnya kata-kataku. Kami kembali ke dalam rumah, kebahagiaan kami terasa begitu nyata. Rania merasa bahwa hubungannya dengan Satria adalah sebuah keajaiban, takdir yang manis. Dia merasa Satria adalah pasangan yang tepat dan keluarganya akan menjadi tempat yang paling aman baginya. Satria adalah pria yang hangat dan penuh cinta, dan Rania menyadari bahwa sifat itu berasal dari ayahnya, mendiang seorang pria yang baik hati dan dihormati banyak orang. Namun, Rania belum pernah bertemu dengan mendiang ayah mertuanya, hanya tahu dari cerita Satria. Kisah-kisah tentang kebaikan, kecerdasan, dan kekayaan yang ia bangun dari nol. Sayangnya, beliau meninggal 1 tahun sebelum Rania bertemu dengan Satria. "Satria, rumah ini benar-benar indah," kataku saat kami duduk di sofa ruang tamu, menatap pantulan diriku di jendela. "Aku merasa begitu di rumah di sini." Satria tersenyum. "Ayah pasti senang. Ia selalu ingin rumah ini dipenuhi tawa dan kebahagiaan. Aku senang kita bisa mewujudkannya." "Aku tidak bisa membayangkan ada orang yang tidak bahagia di sini," gumamku, memikirkan betapa beruntungnya aku.
Aku tak tahu betapa cepatnya anggapan itu akan runtuh. Betapa cepatnya kebahagiaan kami akan diuji, dan betapa tajamnya kenyataan akan menusuk kami. Tepat pada hari ketujuh pernikahan kami, tepatnya saat aroma kopi pagi masih menguar di udara, sebuah suara klakson yang keras mengagetkan kami. Aku dan Satria saling berpandangan dengan bingung. Siapa yang datang pagi-pagi begini tanpa kabar? Satria bangkit dan melongok keluar jendela. Itu mobil ibu, katanya, nada suaranya terdengar kaget. Aku membantunya membuka pintu. Di depan pintu berdiri Ibu Ratna, ibu mertuaku, dengan senyum yang terlalu lebar dan mata yang berbinar-binar. Di sampingnya, berdiri seorang pria berjas rapi, membawa tas kerja kulit yang terlihat mahal. Pria itu menatapku dengan sorot mata yang dingin dan sinis, seolah menilaiku dari ujung rambut sampai ujung kaki. "Selamat pagi, anak-anakku," sapa Ibu Ratna, suaranya melengking. Ia langsung memeluk Satria dengan erat, lalu menarikku ke dalam pelukan singkat yang terasa hampa. "Bagaimana bulan madu kalian? Pasti menyenangkan." "Ya. Bulan madu kami ada di sini, Bu," jawab Satria sambil tersenyum. "Kami belum pergi kemana-mana." Ibu Ratna memasang wajah terkejut yang berlebihan. "Astaga, kalian ini. Tentu saja kalian harus pergi. Tapi, ibu kemari bukan untuk itu. Ibu hanya ingin melihat menantu ibu yang cantik ini, dan memperkenalkanmu pada Tuan Hadi. Beliau notaris, teman lama almarhum ayahmu." Jantungku berdebar tak karuan. "Notaris? Kenapa notaris datang ke rumah kami pagi-pagi, di hari ketujuh pernikahan kami?" Instingku langsung berteriak, ada sesuatu yang tidak beres. Tapi aku berusaha tenang dan menyapa pria itu dengan sopan. "Halo, Tuan Hadi. Silakan masuk." Mereka berdua masuk. Ibu Ratna mulai bersenang-senang dengan mengomentari setiap detail di rumah, seolah baru pertama kali ia melihatnya. "Oh, Satria, rumah ini semakin indah saja. Apalagi dengan sentuhan Rania. Kau benar-benar beruntung, Nak," katanya sambil mengusap lembaran koran yang masih tergeletak di meja. Matanya menyapu seisi ruangan, mencari sesuatu. Bukan mencari kenangan, tapi mencari petunjuk. Matanya akhirnya berhenti pada lemari ukiran kuno di sudut ruang tamu, lemari yang sama yang diceritakan oleh Satria. Ibu Ratna berjalan mendekatinya, mengusap permukaannya dengan jarinya. "Lemari ini, ayahmu sangat menyukainya. Katanya, ada cerita khusus di baliknya. Entah cerita apa, tidak pernah ada yang tahu." Aku melihatnya. Tatapannya tidak dipenuhi kerinduan, melainkan ketertarikan. Ada ambisi yang berkilat di sana. Satria, yang tidak curiga sama sekali, hanya mengangguk. "Ya, Bu. Ayah memang selalu begitu." Tuan Hadi, sang notaris, tetap diam, namun matanya juga tertuju pada lemari itu. Ia tampak tidak tertarik pada perabotan lain, hanya pada lemari itu. Sikapnya yang dingin dan penuh perhitungan membuatku semakin yakin bahwa ada sesuatu yang mereka incar. Selama obrolan berlangsung, Ibu Ratna terus mengarahkan percakapan kembali ke rumah, ke perabotan, dan terutama, ke lemari tua itu. Ia bertanya kepada Satria apakah ia pernah menemukan sesuatu yang aneh atau menarik di dalamnya. Satria menggeleng. "Tidak, Bu, tidak ada apa-apa." Ibu Ratna tersenyum kecil, senyum yang tidak sampai ke matanya. "Ya, mungkin hanya dongeng. Namanya juga barang tua, kan?" Mereka akhirnya pamit setelah 1 jam. Setelah mereka pergi, rumah terasa hening. Satria menghela napas lega. "Syukurlah. Ibu memang terkadang aneh. Tapi aku tahu ia hanya ingin melihat kita bahagia." Aku tidak menanggapi. Aku terlalu sibuk memproses semua informasi yang baru saja aku dapatkan. Notaris, pertanyaan berulang tentang lemari, dan tatapan penuh arti dari ibu mertua. Semua itu bukan kebetulan. Ini adalah skema, sebuah rencana yang mereka susun dengan rapi. Malam itu, saat Satria sudah tertidur pulas, aku bangkit dari tempat tidur. Aku berjalan menuju lemari ukiran kuno di ruang tamu. Jantungku berdebar kencang.
Aku mengamati lemari itu, memegang setiap ukiran, mencari celah, tombol, atau apapun yang bisa menjadi petunjuk. Aku tidak tahu apa yang aku cari, tapi aku tahu aku harus menemukannya. Aku harus tahu apa yang tersembunyi di balik lemari ini, sebelum mereka berhasil merebutnya. Malam itu terasa panjang. Rania tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi dengan berbagai skenario, sebagian besar tidak menyenangkan. Ia duduk di lantai ruang tamu, membiarkan cahaya remang-remang dari lampu jalan masuk melalui jendela, menerangi sebagian lemari ukiran kuno di depannya. Di malam yang sunyi itu, lemari itu tidak lagi tampak seperti perabot biasa. Ia seperti monster tua yang menyimpan rahasia, dan ibu mertuanya, Ibu Ratna, adalah pemburu yang siap menerkam. Rania mencoba menepis pikiran buruk itu, mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin ia terlalu paranoid. Ibu Ratna mungkin hanya seorang ibu yang ingin berbagi kenangan tentang mendiang suaminya. Tapi, kenapa harus bersama seorang notaris? Dan kenapa tatapan notaris itu begitu dingin dan penuh perhitungan? Rania tidak bisa mengabaikan instingnya. Ia adalah seorang desainer grafis, profesi yang melatihnya untuk memperhatikan detail-detail kecil yang sering terlewatkan orang lain. Ia tahu, kebenaran seringkali tersembunyi dalam pola, dalam hal-hal yang tidak diucapkan. Dan pola yang ia lihat malam itu adalah pola keserakahan. Ia mulai mengamati lemari itu dari jarak dekat. Permukaan kayunya halus, dengan ukiran bunga dan daun yang rumit. Rania mengusapnya, mencari celah atau sambungan yang aneh. Ia memegang kenop-kenop kuno, menariknya perlahan. Pintu lemari terbuka, memperlihatkan rak-rak kosong. Tidak ada apa-apa di sana. Hanya debu dan bau kayu tua. Rania menghela napas, kecewa. Mungkin ia memang salah. Mungkin ini semua hanya hayalan. Tapi kemudian, ia teringat perkataan Satria. Ayah bilang, ada cerita khusus di baliknya. Dan perkataan Ibu Ratna. Entah cerita apa, tidak pernah ada yang tahu. Itu bukan kalimat yang diucapkan oleh orang yang tidak peduli. Itu adalah kalimat yang diucapkan oleh orang yang gagal menemukan jawabannya. Mereka sudah mencari, tapi mereka tidak menemukan. Dan sekarang, mereka datang lagi, dengan notaris. Itu artinya, mereka memiliki petunjuk baru, atau setidaknya, mereka tidak akan menyerah sampai mereka mendapatkan apa yang mereka cari. Rania mulai mencari lagi. Kali ini lebih teliti, lebih terstruktur. Ia mulai dari bagian atas, mengikuti setiap ukiran. Ia menekan, menggeser, dan mencoba memutar setiap bagian yang tampak menonjol. Tidak ada yang terjadi. Ia turun ke bagian tengah, lalu ke bagian bawah. Ia bahkan berbaring di lantai, memeriksa bagian bawah lemari. Tidak ada yang mencurigakan. Rania merasa frustasi. Ia merasa dekat dengan rahasia itu, tapi pada saat yang sama, ia merasa begitu jauh. Ia akhirnya kembali ke kamar, masih belum bisa tidur, pikirannya berputar-putar. Keesokan paginya, Rania bangun dengan mata sembab. Satria melihatnya dan langsung cemas. Ada apa, sayang? Apa kamu sakit? Tanyanya lembut sambil membelai rambut Rania. Rania memaksakan senyum. Tidak apa-apa. Hanya tidak bisa tidur nyenyak. Pasti karena ibu datang tiba-tiba. Maaf, ya. Aku tidak tahu ia akan datang. Aku harap ia tidak membuatmu merasa tidak nyaman. Rania menatap mata Satria. Mata yang sama yang mencintai dan dilindunginya. Tapi mata itu juga terlihat begitu polos, begitu tidak menyadari. Ia tahu ia harus jujur. Ia tidak bisa menghadapi ini sendirian. Satria, aku rasa ada sesuatu yang tidak beres dengan kedatangan ibu. Kenapa harus ada notaris? Dan kenapa ia terus-menerus melihat lemari ukiran di ruang tamu? Satria mengerutkan kening. Ibu memang aneh, Rania. Tapi kurasa itu hanya kebetulan. Notaris itu, mungkin mereka hanya ingin membicarakan urusan bisnis lama ayah. Tidak, Satria. Bukan hanya itu. Aku melihat tatapan mereka. Tatapan itu bukan tatapan orang yang datang untuk nostalgia. Itu adalah tatapan orang yang datang untuk mencari sesuatu.
Rania tidak bisa menahan nada suapan yang keluar dari mulutnya. Aku rasa mereka mencari sesuatu yang tersembunyi di lemari itu, dan aku yakin itu adalah warisan dari ayahmu. Wajah Satria berubah pucat. Warisan? Hei, ayah sudah membagi semuanya sebelum ia meninggal. Rumah ini untukku, dan sebagian aset bisnis untuk ibu. Tidak ada yang tersembunyi. Itu hanya dongeng. Siapa yang bilang itu dongeng, Satria? Tanya Rania dengan nada penuh desakan. Apakah ayahmu pernah membicarakan hal itu denganmu? Sesuatu yang tersembunyi di rumah ini? Apapun, tidak peduli seberapa kecil itu. Satria terdiam. Ia duduk di pinggir tempat tidur, menundukkan kepalanya. Rania melihatnya. Ada sesuatu di sana. Ada keraguan, ada rahasia. Satria adalah pria yang baik, tapi ia tidak pernah pandai menyembunyikan perasaannya. Rania, aku tidak pernah memberitahumu ini karena aku pikir itu tidak penting. Tapi, ya, ayah memang pernah memberitahuku. Dia bilang ada warisan rahasia yang harusnya hanya untukku. Tapi dia tidak pernah memberitahu di mana letaknya. Dia hanya bilang, aku akan tahu saat waktunya tiba. Aku tidak pernah menganggapnya serius. Ibu juga menganggap itu hanya bualan orang tua. Aku tidak tahu ia juga mencari itu. Air mata mulai menggenang di mata Satria. Aku tidak tahu ibu akan melakukan ini. Aku tidak tahu ia bisa sekejam ini. Rania langsung memeluknya. Sesah, tidak apa-apa, sayang. Sekarang kita tahu. Kita tidak akan biarkan mereka mengambilnya. Kita akan menemukan rahasia itu lebih dulu. Tapi kita harus bekerja sama. Satria mengangguk, masih gemetar. Aku tidak tahu apa yang harus kita cari. Aku sudah mencari di semua tempat, di setiap sudut rumah ini. Tidak ada apa-apa. Kita akan mencarinya lagi, kata Rania penuh tekad. Bersama-sama. Setelah pengakuan Satria, pandangan Rania terhadap rumah itu berubah total. Rumah yang tadinya terasa seperti surga kini terasa seperti arena perburuan, dengan mereka berdua sebagai pemburu yang harus berpacu dengan waktu. Ibu Ratna dan notarisnya pasti akan kembali, dan kali ini, mereka tidak akan datang dengan alasan yang dibuat-buat. Mereka akan datang untuk mengambil apa yang mereka incar. Rania tahu itu. Ia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Warisan itu, apapun bentuknya, adalah hak Satria, warisan dari ayahnya. Dan ia akan melindunginya dengan segenap kemampuannya. Satria, tolong ceritakan semuanya dari awal, kata Rania sambil memegang tangan suaminya. Ceritakan semua yang ayahmu katakan tentang warisan itu. Jangan ada yang terlewat, sekecil apapun itu. Satria, yang sudah sedikit lebih tenang, mulai bercerita. Ayah bilang, ada harta yang ia simpan untukku, di suatu tempat di rumah ini. Harta itu sangat berharga, bukan hanya secara materi, tapi juga secara emosional. Ia bilang harta itu adalah bukti cintanya padaku, dan ia ingin aku menggunakannya untuk membangun masa depanku. Tapi ia tidak pernah memberitahu di mana. Ia hanya berkata, kau akan tahu, nak. Saat kau menemukan orang yang tepat untuk berbagi hidup, kalian akan menemukan harta itu bersama-sama. Ini bukan tentang uang, ini tentang kebenaran. Kebenaran apa? Tanya Rania, otaknya mulai bekerja. Ada sesuatu yang tidak beres, Satria. Ayahmu pasti tahu ada sesuatu yang akan terjadi. Aku tidak tahu, Rania, jawab Satria dengan suara lemah. Aku tidak pernah berpikir ada hal yang disembunyikan. Aku selalu percaya Ibu Ratna adalah ibu yang baik. Mungkin aku salah. Itu tidak penting sekarang, kata Rania. Yang penting adalah kita menemukan warisan itu lebih dulu. Kita akan melindungimu dari ibu dan notaris palsu itu. Malam itu, Rania dan Satria memulai pencarian mereka. Mereka mulai dari lemari ukiran kuno di ruang tamu, tempat yang paling dicurigai Rania. Mereka memindahkan lemari itu, memeriksa dinding di belakangnya. Tidak ada apa-apa. Mereka memeriksa setiap ukiran, setiap celah, setiap laci. Tetap nihil. Aku sudah bilang,
Rania, kata Satria dengan nada putus asa. Tidak ada apa-apa di sini. Mungkin ibu benar. Mungkin itu hanya dongeng. Jangan menyerah, Satria, kata Rania. Ada sesuatu di sini. Aku yakin. Ayahmu pasti menyembunyikannya di tempat yang tidak bisa ditemukan orang lain. Tempat yang hanya bisa ditemukan oleh orang yang ia percaya. Rania kembali mengamati lemari itu. Ia teringat cerita Satria, tentang bagaimana ayah Satria sering duduk di kursi goyang di teras, memandangi lemari itu. Satria, apakah ada bagian dari lemari ini yang terasa berbeda? Ukirannya? Warnanya? Apapun. Satria menggeleng. Tidak, Rania. Semuanya sama. Rania menghela napas. Ia tahu ada sesuatu yang ia lewatkan. Ia kembali memikirkan semua yang ia lihat dan dengar. Ibu Ratna yang terlalu manis, notaris yang dingin, tatapan mereka pada lemari itu, dan kata-kata Satria tentang kebenaran. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benak Rania. Ia bukan mencari sebuah tombol atau sebuah celah. Ia mencari sebuah pola. Ia teringat ukiran bunga dan daun di lemari itu. Ia mencoba mengingat bentuk bunga melati di taman belakang, dan membandingkannya dengan ukiran di lemari. Ada satu bunga yang berbeda. Ukirannya lebih dalam, lebih detail, seolah sengaja dibuat berbeda. Ia memegang bunga itu dan menekannya. Tidak ada yang terjadi. Ia memutarnya. Tidak ada yang terjadi. Ia merasa frustasi lagi. Apa yang kamu lakukan, Rania? Tanya Satria. Aku sedang mencari polanya, Satria. Ayahmu pasti meninggalkan petunjuk. Rania menatap lemari itu lagi, matanya menyapu setiap ukiran. Ia teringat kata-kata Satria, kau akan tahu, nak. Saat kau menemukan orang yang tepat untuk berbagi hidup, kalian akan menemukan harta itu bersama-sama. Itu dia. Itu bukan sebuah petunjuk fisik, melainkan sebuah petunjuk emosional. Ayah Satria ingin mereka menemukannya bersama-sama. Itu berarti petunjuknya bukan hanya tentang lemari, tapi juga tentang hubungan mereka. Satria, pegang tanganku, kata Rania. Satria bingung, tapi ia tetap memegang tangan Rania. Lalu, Rania menempatkan tangan mereka di atas ukiran bunga yang mencurigakan itu, sambil tangan yang lain memutar ukiran bunga itu perlahan. Tidak ada yang terjadi. Mereka mencoba lagi. Tidak ada yang terjadi. Rania merasa putus asa. Apakah ia salah? Aku tidak mengerti, Rania. Apa yang kita cari? Tanya Satria. Kita mencari kebenaran. Sayang. Dan aku yakin ayahmu menyembunyikannya di sini. Rania mencoba sekali lagi. Ia menempatkan tangan Satria di ukiran bunga yang berbeda, yang paling mencolok, dan tangannya di ukiran yang paling kecil. Coba putar, kata Rania. Mereka memutar ukiran itu perlahan, bersama-sama. Dan kali ini, terdengar bunyi klik yang halus. Sebuah panel kayu kecil di samping lemari itu bergeser, memperlihatkan sebuah kompartemen rahasia. Jantung Rania dan Satria berdebar kencang. Di dalam kompartemen itu, tergeletak sebuah amplop kulit tua dan sebuah buku catatan. Satria membukanya. Di dalam amplop itu, ada surat wasiat asli dan sertifikat kepemilikan aset yang sangat berharga. Bukan hanya rumah ini, tapi juga beberapa properti dan saham di perusahaan besar yang tidak pernah mereka tahu. Isi surat wasiat itu membuat mereka terkejut. Ayah Satria menulis bahwa ia tidak percaya Ibu Ratna. Ia tahu Ibu Ratna hanya menginginkan hartanya dan tidak pernah benar-benar mencintainya. Ia tahu Ibu Ratna akan mencoba merebut semuanya jika ia meninggal. Oleh karena itu, ia menyembunyikan surat wasiat asli ini, dan membuat surat wasiat palsu yang hanya memberikan Ibu Ratna sebagian kecil dari hartanya. Ia ingin Satria, dan orang yang ia cintai, menemukan warisan ini dan menggunakannya untuk membangun masa depan mereka sendiri. Rania merasa dadanya sesak. Ayah Satria tidak bodoh. Ia tahu apa yang akan terjadi. Ia tahu Ibu Ratna akan mencoba melakukan ini. Dan ia telah menyiapkan jebakan untuknya. Pagi hari itu, ruang tamu yang tadinya sunyi dan damai,
kini terasa seperti pusat badai. Rania dan Satria duduk di lantai, mengelilingi isi kompartemen rahasia yang baru saja mereka temukan. Di tangan Satria, selembar surat wasiat yang terlihat kuno. Di sampingnya, sebuah buku catatan yang sampulnya lusuh, penuh dengan tulisan tangan mendiang ayah Satria. Jantung mereka berdegup kencang, perpaduan antara ketakutan dan rasa ingin tahu. Mereka sadar, apa yang mereka pegang bukan sekadar dokumen biasa, melainkan sebuah kunci menuju kebenaran. Kunci yang dapat mengubah nasib mereka. Aku tidak percaya, bisik Satria. Suaranya nyaris tidak terdengar. Ia membaca kembali isi surat wasiat itu, matanya berkaca-kaca. Ayah, ia benar-benar melakukan ini. Ia melakukannya untuk melindungimu, Satria, kata Rania, matanya menelusuri halaman-halaman buku catatan. Ia tahu apa yang akan terjadi. Buku catatan itu adalah harta karun yang tak ternilai. Di dalamnya, ayah Satria tidak hanya mencantumkan daftar aset dan properti yang disembunyikan, tetapi juga menuliskan alasan di balik setiap keputusannya. Ia menjelaskan bahwa Ibu Ratna adalah wanita yang serakah dan hanya mencintai kekayaannya. Pernikahan mereka, menurut ayah Satria, adalah sebuah kesalahan. Namun, ia tidak pernah bisa menceraikannya karena Ibu Ratna selalu mengancam akan mengambil paksa putranya. Maka dari itu, ia memilih untuk membuat surat wasiat palsu dan menyembunyikan yang asli. Ia berharap Satria, putranya, akan menemukan kebenaran itu suatu hari nanti, saat ia sudah siap untuk memimpin keluarganya. Aset bisnis? Tanya Satria, matanya melebar saat membaca daftar itu. Ayah punya pabrik tekstil di luar kota? Dan saham di beberapa perusahaan teknologi. Rania mengangguk, masih terkejut. Jumlahnya luar biasa. Jauh lebih besar dari yang bisa dibayangkan Ibu Ratna. Ayah Satria tidak hanya menyembunyikan warisan, tetapi ia juga memalsukan nilai asetnya. Ia melaporkan keuntungannya lebih kecil dari yang seharusnya, dan menggunakan keuntungan yang sebenarnya untuk membeli properti dan saham di tempat lain. Aset-aset ini terdaftar atas nama sebuah perusahaan cangkang yang ia dirikan dengan nama yang tidak mencolok, dan dokumen kepemilikan saham perusahaan itu ada di dalam buku catatan. Ini adalah kejeniusan finansial yang kejam, sebuah jebakan yang sempurna untuk orang-orang serakah seperti Ibu Ratna. Ayah benar-benar seorang jenius, kata Satria, tersenyum pahit. Ia tahu ibu akan mencarinya. Ia tahu ibu akan mencoba mengambilnya. Jadi ia menyembunyikannya di tempat yang paling tidak terduga, dan ia memberiku petunjuk yang tidak akan pernah bisa ditemukan oleh orang lain kecuali orang yang ia cintai. Rania mengangguk. Ya, Satria. Dan itu berarti, ia percaya padamu. Ia percaya bahwa kau akan menemukan orang yang tepat, dan ia percaya pada cintamu. Tiba-tiba, Rania teringat sesuatu. Satria, buku catatan ini juga berisi kunci. Kunci brankas di sebuah bank di pusat kota. Ayahmu menyembunyikan kunci itu di dalam buku ini. Mereka berdua mencari di dalam buku itu dan menemukan sebuah kunci kecil yang diselipkan di halaman terakhir, di bawah tulisan. Inilah yang sesungguhnya kalian butuhkan. Kunci untuk hidup baru yang kalian dambakan. Gunakan dengan bijak, anakku, bersama dengan istrimu yang telah menunjukkan kesetiaan. Kata-kata itu terasa begitu menyentuh. Ayah Satria, bahkan dari makamnya, masih melindungi putranya. Ia tidak hanya meninggalkan warisan materi, tetapi juga pesan moral yang kuat. Rania merasa terharu. Ia tahu, tugas mereka sekarang tidak hanya melindungi warisan itu, tetapi juga menjaga warisan moral yang ditinggalkan ayah Satria. Rania mulai berpikir. Kita harus bertindak cepat, Satria. Ibu Ratna dan notarisnya akan kembali. Kita harus menyiapkan diri. Kita harus memastikan bahwa mereka tidak akan pernah bisa mendapatkan apapun. Satria mengangguk, matanya kini penuh tekad. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos. Aku tidak akan membiarkan mereka menipu kita lagi. Aku tidak akan mengecewakan ayah. Mereka memutuskan untuk menduplikasi semua dokumen, termasuk surat wasiat asli dan sertifikat kepemilikan. Rania,
yang memiliki kemampuan desain grafis, dengan mudah membuat salinan yang persis sama. Mereka juga memotret setiap halaman buku catatan itu, menyimpan semuanya di flash drive terenkripsi yang mereka sembunyikan di tempat yang sangat aman. Mereka telah menemukan harta karun itu, tapi ini baru permulaan dari pertempuran sesungguhnya. Mereka tahu, Ibu Ratna tidak akan menyerah begitu saja. Dan kali ini, Rania tidak akan membiarkan mereka menang. Ia akan berjuang untuk melindungi keluarganya, untuk melindungi Satria, dan untuk menjaga warisan yang telah dipercayakan kepada mereka. Mereka sudah siap. Pertarungan kini akan dimulai. Beberapa jam setelah penemuan yang mengejutkan itu, telepon rumah berdering. Rania melihat layar dan melihat nama Ibu Ratna. Rania berbisik pada Satria, "Ini dia." Mereka kembali. Satria mengangguk, tangannya mengepal. Ia meraih telepon itu dan mengangkatnya. "Halo, Ibu?" sapanya, suaranya berusaha terdengar normal. "Oh, sayangku. Ibu tadi lupa mengambil dompet Ibu. Apakah kamu bisa membawanya ke rumah Ibu sore ini? Ibu ada janji dengan Tuan Hadi. Urusan bisnis yang mendesak. Kamu tahu," kata Ibu Ratna, suaranya terlalu manis dan terlalu riang. Satria tahu itu bohong. Dompet Ibu Ratna tidak ada di sini. Rania dan Satria saling berpandangan. "Tentu, Bu. Aku akan ke sana," jawab Satria, mengikuti alur permainan yang dibuat ibunya. Setelah menutup telepon, Rania berkata, "Mereka tidak akan datang ke sini. Mereka ingin kita datang ke sana. Mereka ingin kita datang tanpa membawa apa-apa, agar mereka bisa menipu kita dengan mudah." "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Satria. "Kita akan pergi," jawab Rania. "Tapi kita akan merekam semuanya." Rania menyiapkan sebuah perekam audio yang sangat kecil, seukuran korek api. Perekam itu bisa menyala dan mati dari jarak jauh melalui sebuah aplikasi di ponsel Rania. Rania menempelkan perekam itu di saku jaket Satria. "Aku akan memantau dari luar," katanya. "Kau harus memancing mereka untuk berbicara tentang semua rencananya. Aku akan merekam semuanya." Sore itu, Satria pergi ke rumah Ibu Ratna, sementara Rania memarkir mobil di seberang jalan, di tempat yang tidak terlihat. Ibu Ratna menyambut Satria dengan pelukan hangat yang palsu. "Oh, sayangku. Kamu benar-benar anak yang baik. Masuklah. Tuan Hadi sudah menunggumu." Di ruang tamu, Tuan Hadi duduk di sofa, dengan setumpuk dokumen di depannya. Ia tersenyum sinis pada Satria. "Halo, Nak. Apa kabar?" "Baik, Tuan Hadi." "Tuan bilang ada urusan bisnis yang mendesak?" tanya Satria, memulai perannya. "Ya, tentu saja," jawab Ibu Ratna, matanya berbinar-binar. "Ini tentang warisan ayahmu. Kamu tahu, sayang, ayahmu meninggal tanpa meninggalkan surat wasiat yang jelas. Jadi, Ibu dan Tuan Hadi sudah menyiapkan dokumen pembagian harta yang adil untukmu dan Ibu." Satria mengerutkan kening. "Tapi, ayah sudah membagi semuanya sebelum ia meninggal. Dan ia meninggalkan surat wasiat yang jelas." "Surat wasiat apa?" "Itu hanya dokumen palsu," bentak Ibu Ratna, suaranya tiba-tiba berubah dingin dan tajam. "Ayahmu tidak pernah meninggalkan warisan rahasia untukmu. Itu hanya dongeng. Dan sekarang, kami akan membuat dokumen yang sah." Di luar, Rania mendengarkan semuanya melalui earphone kecil. Jantungnya berdebar kencang. Rencana jahat itu kini terungkap. Mereka berencana membuat Satria menandatangani dokumen palsu yang akan mengalihkan seluruh aset dan properti yang ada di dalam surat wasiat palsu itu kepada Ibu Ratna. Mereka juga berencana membuat Satria melepaskan haknya atas warisan ayahnya. "Sekarang, Satria," kata Tuan Hadi, suaranya seperti ular. "Tanda tangani dokumen ini. Ini akan mempermudah semuanya. Tidak ada yang akan tahu." Satria mengambil pena, tangannya gemetar. "Dokumen ini, apakah ini benar-benar adil?" tanyanya, memainkan perannya. "Tentu saja," jawab Ibu Ratna dengan nada marah. "Ini sudah ditandatangani oleh Tuan Hadi sebagai saksi.
Sekarang tinggal tanda tanganmu saja. Tiba-tiba, Rania melihat ada sesuatu yang aneh. Di halaman terakhir dokumen itu, ada tanda tangan yang sangat mirip dengan tanda tangan mendiang ayah Satria. Itu pasti tanda tangan palsu. Mereka juga tidak hanya menipu Satria, tetapi juga memalsukan tanda tangan mendiang suaminya. Itu adalah tindak kejahatan yang serius. Rania mendengar suara Ibu Ratna. Aku tidak bisa menunggu lagi, Satria. Ayahmu bodoh, tidak tahu bagaimana membagi hartanya dengan benar. Untung ada aku yang pintar, kata Ibu Ratna sambil tertawa. Sekarang, berikan tanda tanganmu di sini. Dan kita bisa menyelesaikan masalah ini. Warisan itu seharusnya menjadi milikku. Seluruhnya. Ayahmu tidak pantas mendapatkannya. Satria menatap ibunya dengan pandangan yang kosong. Ia tidak percaya bahwa ibunya bisa sejahat dan sekejam ini. Ia tidak percaya bahwa ibunya bisa melakukan hal ini padanya. Ia merasa hancur. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia hanya bisa menatap ibunya, air mata mengalir di matanya. Di luar, Rania mendengar semuanya. Ia tahu ini sudah cukup. Ia sudah memiliki bukti yang kuat. Rania mematikan perekam. Ia tidak akan membiarkan Ibu Ratna lolos. Tidak akan pernah. Malam itu, setelah Satria kembali ke rumah dengan hati hancur dan air mata yang belum kering, ia dan Rania tidak membuang waktu. Mereka menyusun rencana. Mereka tidak akan membiarkan Ibu Ratna dan Tuan Hadi menang. Rania dan Satria duduk di meja makan, dengan salinan surat wasiat asli, sertifikat kepemilikan, dan flash drive berisi rekaman sebagai senjata mereka. Kita akan kembali ke rumah ibu besok pagi, kata Rania, suaranya penuh tekad. Kita akan menghadapi mereka. Kita akan menggunakan semua yang kita miliki untuk menjebak mereka. Satria mengangguk. Aku tidak bisa membiarkan mereka lolos begitu saja. Aku tidak bisa membiarkan mereka mengambil apa yang ayah tinggalkan untukku. Keesokan paginya, mereka berdua kembali ke rumah Ibu Ratna. Kali ini, mereka tidak datang dengan tangan kosong. Satria membawa tas kerja ayahnya yang berisi semua dokumen asli dan salinan. Rania membawa perekam audio yang sudah tersembunyi di dalam tas tangannya. Ketika mereka tiba, Ibu Ratna dan Tuan Hadi sudah menunggu. Mereka tersenyum lebar, senyum penuh kemenangan yang membuat Rania muak. Oh, anakku. Rania, ibu senang kalian datang lagi. Sapa Ibu Ratna, suaranya manis seperti madu. Ada apa, Bu? Apakah ada masalah? Tanya Satria, suaranya tenang, namun di dalamnya bersembunyi badai. Tidak ada masalah, sayang. Hanya ada sedikit kesalahan di dokumen kemarin. Tuan Hadi akan memperbaikinya, dan kau bisa menandatanganinya hari ini, kata Ibu Ratna, menunjuk ke arah Tuan Hadi yang sedang memegang sebuah pena. Dokumen yang mana, Bu? Tanya Rania, melangkah maju. Apakah ini dokumen yang akan mengambil semua warisan Satria, dan memberikan semuanya pada Ibu? Wajah Ibu Ratna langsung berubah. Senyumnya hilang. Ia menatap Rania dengan tajam. Apa maksudmu, Rania? Jangan ikut campur urusan keluarga kami. Ini juga urusanku, Bu. Aku istri Satria, jawab Rania, tidak gentar. Dan aku tahu, apa yang ibu lakukan adalah sebuah kejahatan. Ibu Ratna tertawa, tawa yang terdengar seperti pecahan kaca. Kejahatan apa? Itu hanya dongeng. Kami hanya membuat surat wasiat yang adil, bukan begitu, Tuan Hadi? Tuan Hadi hanya diam, wajahnya pucat. Ia tahu, Rania dan Satria tidak datang tanpa persiapan. Bagaimana dengan ini, Bu? Tanya Rania, sambil menyalakan perekam audio. Suara Ibu Ratna dan Tuan Hadi yang sedang membicarakan rencana mereka pun terdengar di seluruh ruangan. Suara tawa Ibu Ratna saat ia menyebut ayah Satria bodoh, suara Tuan Hadi yang meyakinkan Satria untuk menandatangani dokumen palsu, dan suara Rania yang berbisik kepada Satria dari luar. Ibu Ratna dan Tuan Hadi terdiam, mata mereka membelalak. Perekam itu terus memutar, membeberkan setiap detail rencana keji mereka. Bagaimana bisa? Bagaimana kalian bisa? Teriak Ibu Ratna,
Matanya kini dipenuhi dengan kebencian. Ayah tidak bodoh, Bu, kata Satria, suaranya bergetar. Ayah tahu apa yang akan ibu lakukan. Ia tahu ibu akan mencoba mengambil semuanya. Jadi ia menyembunyikan surat wasiat ini. Satria meletakkan surat wasiat asli di atas meja, di depan Ibu Ratna. Ini adalah surat wasiat asli. Surat wasiat yang ayah tinggalkan untukku, untuk Rania, dan untuk keluargaku. Ibu Ratna meraih surat wasiat itu, membacanya. Wajahnya berubah menjadi sangat marah. Ia merobeknya menjadi potongan-potongan kecil. Itu palsu. Itu semua palsu. Teriaknya. Rania tersenyum. Tidak, Bu. Itu tidak akan mengubah apa-apa. Kami sudah membuat salinan dan menyimpannya di tempat yang aman. Dan kami juga sudah memotret semuanya. Ibu tidak bisa menyembunyikan kebenaran lagi. Ibu Ratna menatap Satria. Air mata mengalir dari matanya. Sayang, ibu hanya ingin yang terbaik untukmu. Ibu tidak ingin kau hidup miskin. Dengarkan ibu. Cukup, Bu, potong Satria, suaranya tegas. Ayahmu meninggal dengan tenang. Dia tidak ingin ada keributan. Tapi ibu yang membuat semuanya jadi kacau. Ibu yang merusak semuanya. Tuan Hadi, melihat bahwa permainan sudah selesai, bangkit dari kursinya. Saya rasa urusan saya sudah selesai di sini, katanya, suaranya gemetar. Saya akan pergi. Satria menghalangi jalannya. Tidak secepat itu, Tuan Hadi. Anda juga terlibat dalam kejahatan ini. Kami akan melaporkan ini ke polisi. Ibu Ratna berteriak histeris. Tidak. Satria, jangan lakukan ini. Ibu-ibumu. Ibu yang bukan seorang ibu. Ibu yang serakah dan kejam. Ibu yang tidak pernah mencintai ayah, dan tidak pernah mencintaiku. Satria mengambil teleponnya, menekan nomor polisi, dan menjelaskan semuanya. Rania melihatnya. Ia bangga pada Satria. Ia tahu Satria adalah pria yang kuat. Ibu Ratna dan Tuan Hadi ditangkap. Di luar rumah yang dulu terasa seperti surga, kini terasa seperti neraka. Tetapi di dalam rumah itu, Rania dan Satria akhirnya menemukan kedamaian. Mereka tahu, kebenaran telah terungkap. Setelah konfrontasi yang menguras emosi itu, Rania dan Satria melaporkan semua yang terjadi kepada pihak berwajib. Perekaman audio yang telah dilakukan Rania menjadi bukti yang tak terbantahkan. Surat wasiat asli yang mereka temukan di kompartemen rahasia, buku catatan, dan salinan-salinan yang mereka buat, semuanya menjadi dasar hukum yang kuat untuk menuntut Ibu Ratna dan Tuan Hadi. Kasus ini berjalan dengan cepat. Penipuan, pemalsuan dokumen, dan niat jahat untuk mengambil harta warisan terbukti di pengadilan. Ibu Ratna dan Tuan Hadi dijatuhi hukuman yang setimpal. Kisah tentang warisan rahasia dan pengkhianatan Ibu Ratna menyebar di kalangan kerabat dan kolega mendiang ayah Satria. Banyak yang terkejut, namun banyak juga yang tidak terkejut, karena mereka sudah lama menduga ada sesuatu yang tidak beres dengan pernikahan ayah Satria dengan Ibu Ratna. Ayah Satria ternyata sudah mengamati gelagat serakah Ibu Ratna selama bertahun-tahun, itulah sebabnya ia mengambil langkah-langkah ekstrim untuk melindungi putranya. Dengan pengungkapan kebenaran, Rania dan Satria mengambil alih kendali penuh atas semua aset yang ditinggalkan ayah Satria. Mereka tidak hanya mewarisi rumah ini, tetapi juga pabrik tekstil, saham di beberapa perusahaan teknologi, dan properti lainnya yang nilainya jauh melampaui apa yang pernah mereka bayangkan. Rania dan Satria memutuskan untuk menggunakan warisan itu dengan bijak. Mereka melanjutkan rencana mereka untuk membuka usaha kecil, tetapi dengan modal yang jauh lebih besar dan lebih kuat. Mereka mendirikan sebuah yayasan atas nama mendiang ayah Satria, yang bertujuan untuk membantu para pemuda-pemudi yang ingin membangun usaha sendiri namun terhambat oleh masalah modal. Mereka juga memperluas pabrik tekstil milik ayah Satria dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Suatu hari, mereka pergi ke makam ayah Satria. Satria meletakkan seikat bunga di makam ayahnya. Ayah, kami telah menemukan kebenaran, katanya, suaranya serak menahan haru.
Dan kami telah menggunakan warisan ayah untuk membangun hidup baru kami. Aku tidak akan mengecewakan ayah. Aku akan selalu menjadi pria yang ayah banggakan. Rania memeluk Satria, air mata mengalir di pipinya. Ayah mertua, terima kasih. Terima kasih telah mempercayai kami. Kami akan menjaga warisan ayah dengan baik. Kami akan menjaga keluarga kami dengan baik. Mereka kembali ke rumah. Rumah yang dulunya hanya sebuah rumah, kini terasa seperti rumah yang sesungguhnya, sebuah istana kebahagiaan. Di dalamnya tidak lagi ada rahasia. Yang ada hanyalah cinta, kejujuran, dan kebahagiaan yang tulus. Mereka hidup bahagia, dan setiap hari adalah sebuah pengingat akan cinta seorang ayah yang takkan pernah pudar.